Geltek tuh biasanya si Koejo kemarin juga di interview kan. Ya, Dia cuma dikasih kata-kata cuma satu, we will win katanya. we will win. We will win. 3 kata, Optimism. we will win. Optimism. Namun, kalau ngeliat Geltek ini tinggal 1 langkah lagi. Di game yang ketiga mereka bisa membuat rekor baru untuk region EECA. Sementara dari Galaxy pun demikian. Mereka sudah sampai posisi ini. Posisi top 4 mereka udah melampaui dari sebelum-sebelumnya menjadi sejarah baru pula. Namun tak ada yang mau untuk kalah dalam match ini karena kemenangan kalau mereka dapatkan otomatis posisi 3 bisa mengantongi poin lebih, bisa mengantongi hadiah lebih dan pendekatan yang cukup sama dari Geltek. Mereka masih dalam first pick dengan 3 hero band yang sama. Begitu pula dengan Galaxy. Dari band-bandan yang gak ada yang berubah. Mirip semua ya. Iya. Bener-bener 6 band yang sama di game yang kedua. Tapi Beh. ada perubahan di sini. Karinnya dikasih karena ada Eve. Ya udah dia Kari mau gimana juga ketetesan ya. Bener. Bergerak. Jaraknya kurang jauh Bude. Tapi emang counter Kari juga itu Bude. Iya. Eve jarak mainnya. Jadi monggo mau diambil. Kalau mereka ngambil itu ada tantangan ditantangin ya. Bener. Tapi Nanti langsung bisa ambil clean atau cloud jadinya. tapi mungkin Ya. banyak juga yang tahu di sini jarak itu memang adalah sebuah ini ya. Nah ini lagi curhat nih Bude nih. Tantangan. Sama Kiowa ini jarak nih. Satu Bukan. di Paris, satu di perapatan Ciamis. Iya kan? Kan ada lagunya Bude. Di Paris, di Inggris, di final. Ada Vitality. Asik. Yeay. Bagus bebas. Jadi apa jaraknya? Jadi apa jaraknya nih? Udah lupa. Di Tokyo. Dia lupa nggak maksudnya jarak itu hantaman. Jarak itu Jarak hantaman. apa Oji? Jarak adalah hantaman. Tapi ini jaraknya bakal Distance is a punch. ya, jaraknya di ini nih. Dia baikkan dengan adanya Khalid, dia bisa boom. Fokus ke belakang. Ada Oke. Jinx. Cari Raging Sandstorm. Tapi ini dari posisinya Khalid dan Harit ini cukup menarik. Kenapa 2 pick ini nih Ji? Mereka ambil di atas. Iya. Itu pasti. yang menurut aku agak cukup berani memang. Kenapa tuh berani? Mereka woman fearless juga. Ini bisa dilihat bukan laki fearless, woman fearless ini. Iya. Karena masih banyak yang bisa nge-counter Bude. Dari Haritnya masih banyak yang bisa ngasih crowd control. Dari Khalidnya juga masih ada yang bisa nutup. Dan itu jadi kebuka di atas. Ya Esmeralda ya. Buat jawaban Harit juga. Jadi kebuka. Sedangkan dia udah harusnya mereka sadar dari tim Galaxy Phoenix kalau sebelumnya Esmeralda ada di game 2. Iya. Ada tangan dari Liubon. Kalau mau main Harit mungkin menurut aku Bude ada bijaknya. Di pick yang ketiga abis itu tutup main Esmeraldanya ketika dia tahu. Ya kalau udah ada Harit kayak gini bingung nih Bude. Ngambil Kari nggak bisa. Iya. Ya kan mau di mana Karinya yang pertama. Ngambil mid laner lagi juga mungkin ya opsional yang tersisanya juga dikit nih. Paling-paling mentoknya ya nanti larinya ke Zetian, main counter setup gitu kan. Nah makanya ada pick Cici dulu. Oke. Oh suka aku Pick Cici ini sebenarnya pick yang paling ideal karena lawannya adalah Esmeralda Hylos. Jadi 2 hero tebel lawan pakai Cici. Ini udah pilihan yang bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau nanti Fah akan membawakan tank jungle. Ya dan kalau misalnya Fah mendapatkan tank jungle, ini juga mereka jangan lupakan harus mid lanernya yang masih belum terpick dan belum terban. Kimi bisa wise. Bisa. Kimi bisa, Mereka Zetian butuh. bisa. Mereka butuh damage. Karena aku tidak melihat Cici ini menjadi power di team fight, tapi aku melihat Cici ini sangat power untuk di laning. Sudah memastikan kayak ya tadi sosok dari siapa namanya Liubon ikhlas gak nih dia kalah di laning bro? Susah ya. Kayaknya kita baru ngelihat EXP yang menarik kayak Liubon deh Bude. Maksudnya dari kemarin kan kita ngeliatnya XP-nya menang lane, fight-nya juga bagus, terus juga mainnya eksplosif. Tapi once kita ngeliat Liubon, dia tipe yang out of nowhere sabar mainnya. Kalah laning ya udah ambil minionnya, ambil platingnya. Tapi di fight dia orang yang berbeda gitu. Oke. Boleh dibilang berarti dari segi team fight dan dia tahu kapan timing yang tepat untuk join the team. Fokus untuk ke tim, bukan Fokus main individual tim. di Bener. laning. Itu dia Bude, itu biasanya player-player kayak gitu bagus loh. Karena bisa untuk mengkomplitkan atau ya menyatukan Melengkapi lah, iya. melengkapi. Dan mungkin dia adalah missing piece untuk war-nya dan dia berhasil. Sangat setuju Bude, ini salah satu yang sangat dibutuhkan sama Geltek Cyber Team ya. Ketika kita ngelihat duo mid-nya udah terlalu meledak-ledak, Kiowa-nya juga mainnya agresif banget.
ya mereka emang butuh Liu Bon untuk bisa mensterilkan keadaan. Makanya Tokyo juga terlihat pemain yang sangat-sangat tenang. Jadi dia bukan yang pemain yang benar-benar maju ketika dapat kesempatan atau bahkan dia mungkin ngelakuin flank, nggak ada gerakan tambahan sama sekali dari Tokyo. Jadi Tokyo emang ada di tempatnya yang sangat-sangat aman. Nah ini yang mungkin harus dilihat juga sama Winnie nih. Jangan sampai dia malah menjalankan tugas yang kebalikannya dari Tokyo. Di saat Tokyo ini mainnya sangat safe, Winnie-nya juga jadi malah kebawa sama suasananya. Jadi dia yang maju-maju sendiri, dia yang rugi, dia yang ketangkap sama Kiyowai. Ya, posisi lagi ya, mereka harus pentingin kondisi mereka early-nya bisa didapetin. Nah, tengah-tengahnya itu bisa dijawab sama apa sih Bet sebenarnya? Untuk Galaxy Phoenix, yang paling penting ambil junglernya dulu boleh sih Bude buat sekarang nih. Masih banyak banget yang open sih. Baxia, Akai, Apalagi bisa rebutan nih. bisa rebutan juga. Lilia dulu ya. Efek Ice Queen One berarti. Mungkin dia pede dengan Akai, Profesor KB. Akai boleh, Akai Lilia ya. Tapi Granger, Sky Pierce udah datangkan dari Tokyo. Last pick Aulus kah? Wow, Aulus dari Gak ada yang Kiyowai nangkep. akan muncul lagi. Ini gak ada yang nangkep Bude. Ya hero powernya. Cocok Drop banget power nih. juga. Terus Cocok sih. Leomord. Leomord. Welcome, Bahkan merupakan hero baru. Iya, karena Leomord ini udah mulai terlupakan Bude. Orang-orang mungkin akan lebih memilih kayak Balmon. Terus kemarin juga ada sempat muncul Akai. 83 ya. Iya makanya. Nambah terus. Nambah lagi. Inilah meta yang sangat aku dan Profesor KB cintai. Oke, tapi dengan hadirnya Leomord di Galtek ini, nama yang nggak kita lihat di MWS tapi muncul sekarang. Kenapa Leomord di sini, Be? Kenapa Leomord di sini? Ya jawaban yang paling tepatnya adalah emang mereka butuh hero yang bisa ngebadanin lagi dan juga kontes di area objektif Bude, yang bisa menghindari serangan dari Angry Gloom-nya Lilia. Ya bisa dibilang kayak tetap kuat, tetap ada magic defense di sana dari Leomordnya juga. Jadi ketika berhadapan dengan Lilia dia nggak bakal takut untuk adu damage. Oke, tapi masih ngotot dengan Suyo-nya. Akankah ini Suyo yang berbeda membawa tim mereka ke kemenangan di game ini? Aku merasa Suyunya tadi juga nggak buruk-buruk banget Bude. Fah di game yang kedua itu udah menunjukkan kelasnya dia sebagai jungler. Ya lagi-lagi di sini mau sebagus apapun draft dari Galaxy Phoenix, mau se-perfect apapun draftnya, aku bilang ini hampir perfect draftnya dari Galaxy Phoenix. Wow. Tapi tetap harus main berlima Bude. Kuncinya di main berlima dulu. Jadi kalau dari segi hero, kelihatan Galaxy Phoenix punya potensi yang besar di game ketiga ini. Ya. Menurut Bude, draftnya, Bude lebih suka yang mana? Ya kita belum sempat tanya dari Iya dari kemarin. Kalau aku sih suka Leomord. Oke. Muncul di kiri. Galtek Mereka ya? berani. Galtek. Boleh lah. Bagaimana dengan Percaster? Game ketiga ini, Monggo. Thank you so much Bude Clara Monster yang akhirnya bisa kita tanya Akhirnya. juga sebelum menuju ke dalam in game. Jadi buat kalian, apakah ini akan menjadi kemenangan untuk Galtek Cyber Team atau sebaliknya Galaxy Phoenix akan memvanis mereka di game yang ketiga? Oke, bersama dengan Profesor KB. Mobile Let's Legends. go to the land of down. Ini dia ya, 2-0 yang terjadi dan sekarang Galaxy Phoenix akan mencoba untuk bermain lebih ofensif sedikit. Fah langsung hadir karya bottom lane dan bahkan langsung memberikan gangguan. Kiyowai juga terganggu dengan adanya Lema. Dan sekarang kalau kita melihat dari area midnya Sovia, kena poke yang lumayan dalam, tapi Lema juga dalam ancaman. Lema really? Udah Profesor. Bahaya Hampir banget. aja first blood lagi. Iya, flicker untungnya ya. Ada dalam kurungnya. Ada dalam gurungnya lagi ya. Wah, Bahaya tapi banget tuh. Fah melakukan aktivitas yang sangat berani. Itu dia. Melakukan steal terhadap orange buff dari tim Galtek Cyber Team. Wow, sebuah keputusan yang sangat tepat, Profesor. Ya, kegiatan orang dewasa ya. Yes. Pencurian monster jungle dan Kiyowai kehilangan 2 monster jungle menandakan Fah akan semakin lebih mudah untuk mendapatkan level yang kelima. Sementara kalau kita lihat dari pemilihan emblemnya juga dia ternyata memilih Rapture dan juga emblem Assassin ya, bukan emblem Marksman, karena biasanya kalau kita ngomongin Leomord udah ada banyak yang shifting karena dari Marksman emblem. Oke. Kiyowai kehilangan 1 monster jungle 2 bahkan. Udah pakai retrinya, Be. Sehingga tidak mendapatkan level yang keempat. Itu dia, dipakai retrinya daripada dia kena kejar. Wah, tapi Profesor, kali ini kembali lagi seperti di game 1, game 2, juga game 3. Secara tidak langsung walaupun goldnya masih dipegang sama Galtek 30 perak, tapi Galaxy Phoenix mereka memiliki rotasi yang tepat. Itu dia rotasi yang tepat ya.
Tapi yang gak tepatnya di sini adalah Kyo yang level 3 dan tidak mendapatkan monster jungle kecuali Lizard bagian top lane. Satu-satunya harapan untuk mendapatkan level yang keempat, satu-satunya harapan untuk mendapatkan Phantom Steed untuk bisa mengimbangi teamfight di Turtle dan Galaxy Phoenix. Fahnya sudah level 5, langsung di start untuk Turtle-nya. Oke, seperti kata Profesor bilang, mungkin akan kehilangan dari segi turtle-nya. Tapi Kiwai sudah berada di level 4, bakal coba dipasang menuju ke Link. Target utamanya Kuecho, kali ini tidak bisa bertahan. Dan satu poin kill akan coba didapatkan oleh pasukan dari tim Galaxy. Mereka hampir saja, tapi Sochke menjadi pahlawan untuk tim dari Galaxy. Kali ini kah nampaknya para pasukan dari tim Galtech mereka membalaskan seluruh invasi yang dimiliki dari tim Galaxy Phoenix. Sonjke, pahlawan dari tim Galtech Cyber Team, memukul mundur dan menghukum Fah. Karena terlalu over untuk Fah. Dapat turtle, dapat semua monster jungle, tapi seperti tidak akan dilakukannya kembali karena sekarang penjagaan ketat di area bottom lane. 3-man push. Ingin coba mendapatkan gerakan dan Tokyo tadi sebenarnya. Gerakan adaptif dia ternyata dia udah membaca 2 game. Galaxy Phoenix selalu menang di area kontes turtle 1. Tapi ternyata tidak dibiarkan begitu saja. Tokyo datang, mendapatkan 1 kill, 1 assist. Ini kalau first itemnya Sky Pierce ya, aku sangat mewajarkan sih untuk mendapatkan atau melepaskan turret di bagian bottom lane, gak apa-apa. Haritnya dapat full plating. Yang penting stack Sky Pierce dapat untuk Tokyo. Oke, tapi Kiowai kali ini akan membalaskan kembali dengan Lena. Dan sayang sekali kehilangan jungle-nya kembali untuk Kiowai. Ini kayaknya bukan game yang baik untuk Kiowai di early ya. Berat banget struggle, Profesor. Struggling banget karena ketertinggalan level ya, walaupun tadi menang fight. Ya. Adanya pencuri-pencuri dari monster jungle. Tapi Esmeralda-nya bisa dibilang masih memenangkan laning. Tampil Yang sih dia. tadinya kita lihat akan menjadi weak lane. Tapi nampaknya sedikit berbeda, Profesor, dengan Sedikit fakta berbeda, yang ya. ada di lapangan. Dengan adanya 1 kill 2 assist ya, dia bisa langsung snowballing pelan-pelan. Yang paling terpenting adalah menunggu Link untuk sampai dengan si Halberd. Nah itu minimal 3 item ya berarti ya. Nanti di menit yang ke-8, menit yang ke-9. Sampai dengan itu, Liu Bon harus memanfaatkan potensi dia sebagai Esmeralda. Karena kalau enggak udah pasti bakal kekejar nih. Dari damage udah pasti bakal kalah sama Link. Dan sekarang bottom lane. Ini bottom lane-nya bakal coba buat di tap. Sementara turtle-nya bakal dilepaskan begitu aja. Oh, yang nangkup cuma ke arah Kiowai. Liu Bon masih bebas, Profesor. Tapi kali ini nggak tahu di kontes apa enggak. Karena Liu Bon sudah berada di garis depan. Sedangkan Kuejo telah memberikan informasi akan ada keluar Speto yang menuju ke belakang. Backline kembali dibuka. Retribution yang on point untuk berpasukan dari tim Galaxy Phoenix. Tapi nampaknya Link di area top lane hampir saja coba dimakan dan masih bisa selamat. Tidak akan dilepaskan begitu aja oleh Sonjki. Karena lihat Link harus pulang jalan kaki dan memastikan turret di area top lane harus terpecah. Sky Pierce berjadi dan itu pun mungkin membuat Tokyo memilih untuk udah push aja top lane-nya. Nanti akan ada trade dari bagian bottom lane, attack defense. Lagi-lagi berjalan dengan 3 pemain Galtech Cyber Team. Mereka benar-benar grouping banget, sementara lihat Galaxy Phoenix. Mereka sedang bermain dengan formasi yang tidak terlalu grouping. Ini dia pembedanya Ranger Mas. Yes. Ketika bermain memanfaatkan team play. Dan dibandingkan dengan individual play. Ya, yang berat adalah di mana ketika individualnya kali ini mereka hampir jarang yang bisa melakukan solo kill untuk dari tim Galaxy Phoenix, Profesor. Ya mungkin kalau bisa kita bilang kalau Fahnya menang 10.000 gold ya kan dari Galaxy Phoenix mungkin bisa solo kill. Tapi kan sekarang 400 perak itu belum tentu ada artinya, Profesor. Dan lihat ini semakin banyak outside damage, semakin dihisap dan flicker pun dikeluarkan mau tidak mau. Itu dia ya, Frostmourne Shield. Nanti akan mengganggu efek shield apapun dan bahkan sekarang dikejar. Jadi saya song defensif. Oke, tapi Liu Bon kali ini masih belum dihentikan pergerakan yang terlalu agresif. Dan di pasar Liu Bon masih bisa selamat. Reward manipulation, Link menargetkan menuju ke Sonjki. Sofia kali ini yang harus menjadi target utama. Pertukaran tadinya 1 untuk 1 dan tidak terjadi untuk kedua belah pihak. Masih adil, Profesor. Kerugian tapi dari Galaxy Phoenix karena mereka kehilangan bottom lane turret tanpa adanya kill trade. Liu Bon survive top lane. Mungkin akan menjadi satu-satunya pertukaran yang dari tadi tidak didapatkan untuk turretnya. Sementara mid lane udah mulai dapetin ancaman juga dan turtle ketiga ini akan menarik. Karena kalau Galtech Cyber Team dapetin banyak banget kill. Terutama untuk Tokyo yang udah punya Sky Pierce. Ini akan menjadi ancaman nggak cuma untuk Fa, tapi untuk Lema karena dia bisa kena efek dari Rhapsody.
dan bisa meledak dengan efek lethality dari Skypierce. Oke, dan di depan sana Ling! Untung saja tidak dapatkan oleh Tokyo, tapi di depan sana dengan dari Black Shoes, Tokyo menjadi target utama Sofia. Mencoba untuk mendapatkan satu buah point kill dan bahkan one last hit di tangan dari Kiyowai. Membuat terpasukan dari tim Galaxy Phoenix. Mereka sepertinya harus melepaskan turtle perfectnya. Mereka harus berbagi satu turtle untuk tim Galtech Cyber Team. Kalau itu mau didapatkan oleh para pasukan dari tim Galtech. Gak cuma itu ya tadi efek slow. Phantom Stop dan itu yang menghentikan gerakannya juga. Reward Manipulation. Winnie terpaksa mundur ke belakang. Lema, terlalu sakit Lema. Skypisternya untuk gak nyala, Profesor. Dan bayangkan kalau itu Skypisternya menyala, itu akan menjadi sebuah point kill yang sangat mahal karena aktif. Aktif, hampir lagi Tokyo. Hampir mendapatkan 2 killnya. Dan mengaktifkan Skypierce tapi belum. Fah dipaksa mundur. Sofia juga menerima damage yang cukup masif. Dengan Death Sonata dan bahkan dipaksa untuk mengeluarkan Black Shoes-nya. Alright, Sosuke. Kali ini gak ada flicker. Sosuke menjadi target utama. Tapi mereka semua hilang fokus semenjak ada Liu Bon yang datang ke dalam team fight. Dan bahkan Kiyowai memotong melakukan sandwich gaming dengan kuda. Berhasil mentuju ke Sofia karena satu buah point kill yang mahal dari high ground tim Galaxy Phoenix. Itu dia Stomp yang on point, memberikan efek slow dan juga mengenakan Sofia. Gak cuma itu, Liu Bon jump in ke dalam hanya untuk memberikan turret ke Tokyo. Fah, tapi dia melihat Fah hanya kelihatan sedikit. Dia yang muncul, Prof. Bukan dia yang kelihatan, dia yang ngasih visionnya sendiri. Dan orange buff-nya akan diambil begitu saja untuk Tokyo. Fah tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari trade tersebut. Kiyowai malah mendapatkan bottom turret inner. Dan purple buff-nya open. Mereka bisa mendapatkan keuntungan double bahkan dari Galtech Cyber Team. Mobile Legends Bang Bang itu bundar. Kiyowai dari di bawah, sekarang Kiyowai berada di atas. Semuanya dikulitin dari segi invasi jungle. Dan bahkan dari segi level. Malah Fa yang tertinggal kali ini, Profesor. Ini dia pertanyaan kita. Skypierce-nya belum aktif, bermain dengan metode 4-1 untuk play defensif. Galaxy Phoenix hanya ingin memberikan ruang bagi Fah untuk farming. Sementara itu Tokyo udah selesai dengan Malefic Roar. Hati-hati Skypierce-nya, hati-hati Death Sonata-nya karena Ling hampir saja menjadi pundi-pundi Skypierce barusan. Jika dia udah aktif, Skypierce itu akan menjadi lebih mimpi buruk lagi nantinya. Aduh, Michael Profesor Skypierce-nya aktif kali ini Tokyo. Walaupun memang masih 10, tapi bukan tentang angkanya. Tentang aktif atau tidaknya Skypierce tersebut. Menuju ke arah turret. Di 9 menit kali ini agak sedikit berbeda dengan 2 game sebelumnya. Close path ke arah belakang, tidak adanya Black Shoes. Dan bahkan di arah top lane mereka mendapatkan kembali turret Profesor Galaxy Phoenix. Dalam ancaman ujung tanduk mereka benar-benar sebentar lagi menuju ke arah jurang. Wow, dalam menit yang ke-9 mendapatkan inner dan base turret. Ini keuntungan untuk Galtech Cyber Team. 6.000 gold bahkan sudah dipegang si Halberd untuk Ling. Apakah ini cukup? Sepertinya tidak karena terlihat ada Oracle dari Liu Bon dan bahkan Liu Bon hampir selesai dengan antivirus. Semakin lebih superior. Kiyowai juga benar seperti yang Ranger Mas bilang tadi, di bawah sekarang di atas. Bahkan unggul level dan hampir level 15. Hampir perfect timing untuk jungler. Mendapatkan level 15-nya di bawah menit 10 tapi ternyata masih terlalu jauh. Dan malah untuk Tokyo 206 tidak tersentuh. Semua berkat Kuejo. Ya, Kuejo sih. Kuejo. Pantas aja aku nggak heran kalau dia ngomong I will win. We will win ya. We will win ya. We will win. We will win. Pede dia ternyata ya. Wah, tapi yang berat adalah Fah. Kali ini dia nggak bisa lagi ada ruang farming. Ingat, Suyo early game, Profesor. Kalau dia nggak punya snowball, berat. Ini dia lagi-lagi ya bermain secara individual. Gak melulu soal individual, tapi ternyata mereka mau langsung straight push. Pecahnya terlalu dini, dapatkan Lema. Instant kill, meledak 2 point kill. Berjuga point kill yang ketiga. Dan para pasukan dari tim Galaxy Phoenix yang bisa menghentikan lordnya. High ground defender mereka hanya memiliki Lia. Dan shuttle pun terjadi, triple kill, looking for Maniac. Satu kembali dan kali ini Galaxy Phoenix